Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Menyambung pelajaran sirah yang sebelumnya, ini bagian kedua daripada muqaddimah permulaan, pendahuluan tentang latar belakang daerah Arab, dan ini menjadi alasan kenapa Nabi kita diutus di tanah Arab. Kada di Indonesia, kada di Eropa, kada di Amerika, kada di Afrika, kayak itu. Jadi dipelajari dulu latar belakangnya. Masuk ke pembahasan Diyanatul Arab, agama-agama yang ada di negara Arab. Jadi negara Arab bahar itulah ada namanya Syam itu mencakup, ini 4 negara, ada Libanon, ada Suriah, ada Palestina, ada Yordan. Ini habis itu ada negara Yaman. Yaman tuh luas juga, mencakup karena Oman tuh masuk Yaman juga bahari. Habis itu ada Irak, habis itu hanya Hijaz tuh ya, di dalamnya ada Mekah. Ada 4. Jadi Arab tuh ada 4 bagian. Ada 4 bagian pada waktu itu. Jadi agama-agama yang ada di tanah Arab. Jadi kebanyakan orang Arab pada waktu dahulu tuh itu memeluk agamanya Nabi Ismail, memeluk atau mengamalkan agama yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Itu lawas. Itu kebanyakannya. Habis itu sampai timbul manusia yang namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai ini pada waktu itu merupakan tokoh yang ditokohkan lah di masyarakat tuh. Kenapa jadi ditokohkan ya orang nih? Karenanya baik, dermawan, rajin beribadah. Itu. Jadi baik, dermawan, rajin beribadah, pokoknya baiklah orangnya. Kenapa Amr bin Luhai ini? Masalahnya apa? Jadi suatu ketika inya melakukan perjalanan ke Syam, tepatnya ke Suriah. Jadi ke Syamnya berjalan, kenapa apanya ke sana? Berdagang ke sana. Habis itu sekalinya melihat orang-orang di Suriah, di Syam itu melakukan ibadah. Ibadahnya yaitu menyembah berhala. Habis itu melihat si Amr bin Luhai ini, gawian yang orang Syam tadi itu, dilihatnya pina bagus. Hati-hati ini, dilihatnya pina bagus. Lalu digawinya kacarnya hendak menerapkan yang menyembah berhala nih di Mekah. Lalu karenanya tertarik dengan cara beribadah orang Syam, ditukarnya sebuting berhala, dibawanya ke Mekah. Nama berhalanya Hubal.
Hubal. Diandaknya di sisi Ka'bah. Diandaknya di sisi Ka'bah. Habis itu beribadahnya, beribadah menyembah-nyembah berhala tuh yang Hubal tadi itu nang kaya digawi oleh orang-orang Syam. Melihat orang-orang Mekah nih, seorang Amr bin Luhai lagi menggawi beribadah menyembah patung berhala. Karena orang-orang tadi sudah tersugesti, sudah menganggap si Amr bin Luhai ini orang baik, orangnya ditokohkan lah. Melihat si Amr bin Luhai melakukan itu, kacar aja orang-orang yang lain nih. Maksudnya orang berpikiran, mun Amr bin Luhai menggawi ini, pasti gawian yang digawinya ini bujur. Pasti gawian yang digawinya ini sesuatu yang bermanfaat. Apalagi ini sugih. Bisa-bisa mungkin orang berpikiran, oh mun menggawi kayak gawian Amr bin Luhai ini kalau pina sugih juga. Nah, lalu orang Mekah yang melihat gawian Amr bin Luhai ini hendak umpatan juga. Akhirnya mulai awal-awal orang Mekah menyembah berhala. Habis itu karena tadi pina bebanyak dah yang menyembah berhala, diolah pulang berhala yang lain. Diulah berhala yang lain, ada berhala Lata diulah. Lata, ada juga berhala Uzza. Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Jadi 3 ada berhala diulah. Habis itu Amr bin Luhai ini berisi bahasanya khadam. Jika bahasa kitanya khadam, berisi kawannya itu dari golongan jin. Nah, jin ini membisiki bahwasannya di Jeddah, di kota Jeddah itu ada berhala bakas sesembahan kaumnya Nabi Nuh. Jadi bahari ada berhala di zaman Nabi Nuh lah. Zaman Nabi Nuh ada berhala namanya Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq lawan Nasra. 5. Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq wa Nasra. Ini ada dalam surah Nuh. Cari aja surah Nuh ada. Apa yang sejarah 5 berhala nih? Waddan, Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Apa gerang sejarahnya? Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, sebelum Nabi Nuh lahir, di zaman berarti Nabi Saleh. Ini sebenarnya di antara Nabi Saleh, Adam, Idris. Jadi di antara zaman Idris lawan Nabi Nuh. Jadi habis Nabi Adam, Nabi Idris mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Habis itu Nabi Idris meninggal, ada ulama yang timbul, ada tokoh yang timbul, ada orang-orang yang ahli ibadah yang timbul, yaitu tadi Waddan, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Nah, 5 ini tokohnya, ulamanya setelah Nabi Idris meninggal, sebelum Nabi Nuh lahir. Habis itu Waddannya, Ya'uqnya itu bujur aja, tauhidnya bujur, orang soleh. Sampai berlima nih, yang ulama nih berlima nih meninggalan. Lalu ada salah satu ahbab yang
yang keganangan bahasanya, yang keganangan lawan ulama-ulamanya nih, lawan yang berlima nih, lalu mengekspresikan keganangan inya tadi dengan mengolah patung. Jadi diolahnya patung supaya misalnya inya mennya keganangan, datanginya patung tuh dilahatinya kayak itu, nanti ingatnya jadinya bahkan kan ada foto bang, patung. Jadi dipahatnya patung kayak itu, pahatnya patung. Habis itu Mbah Tuntung kada lawas yang memahat nih, yang murid yang berisi ide nih tadi meninggal. Lalu di masyarakat waktu itu buhannya tahu bahwa yang diolah patung itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, orang-orang baik. Habis itu bergeser-geser tahun, meninggalan sudah orang-orang yang tahu tentang Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra nih. Sudah meninggalan dah yang kenal, yang paham segala macam. Bergeser tahun, berpuluh-puluh tahun selanjutnya, orang menganggap karena yang dipatung nih, yang dipahat, yang diolahkan patung nih orang soleh, yang diolahkan patung nih orang soleh, lalu disembah oleh orang-orang di zaman Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membujurakan akidah, membujurakan pemahaman yang salah oleh kaumnya, kayak itu. Tapi tetap membangkang kaumnya Nabi Nuh. Lalu Allah turunkan azab, yaitu berupa banjir. Banjirnya kada kayak banjir di Amuntai, kada. Banjirnya bujur-bujur tenggelam seduniaan. Bujur-bujur tenggelam seduniaan. Kada ada yang tenggelam sebatas yang semata kaki, selutut tuh kada ada. Dia bujur tenggelam bang tadi. Dan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ada yang madhakan sampai bertahun-tahun. Nah itu. Makanya di kapalnya Nabi Nuh tuh bubuhan binatang yang diangkuti, bubuhan binatang, gajahnya, wariknya diangkuti. Kenapa diangkuti? Soalnya kehidupan dunia dihapuskan pada waktu itu. Kehidupan dunia dihapuskan supaya penarannya peradaban, supaya hewan ini kada musnah, kada punah, lalu dibawa dalam kapal juga. Itu dibisiki oleh jin, kita kembali dibisiki oleh jin bahwa di sana di Jeddah ada patung, 5 patung bakas sesembahan kaum Nabi Nuh. Dicari oleh si Amr bin Luhai ini, akhirnya ketemu, ya jin menggani. Ya, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, si Amr bin Luhai ini berinisiatif memberi kepada suku-suku yang jauh nih. Jadi pas musim haji, suku-suku yang jauh, suku-suku yang di pedalaman itu datangan ke Mekah. Kenapa? Kesembah haji di Ka'bah, sembah haji. Nah, si Amr bin Luhai ini sebagai tokoh, sebagai pemimpin di tanah Arab di Mekah nih, menghadiahi kepala-kepala sukunya dengan patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ada yang diberi Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Nah, itu diberi masing-masing. Setelah itu Mbah dibagi-bagi, akhirnya tersebarlah ajaran sesat menyembah berhala tuh. Nah, itu awal mulanya orang Mekah menyembah berhala. Sebelumnya masih mengikuti ajaran Nabi Ismail. Gara-gara tokoh nih, nah ini pengaruh daripada penokohan terhadap seseorang. Jadi seseorang yang ditokohkan,
itu harus bujur-bujur menjaga sikap, harus bujur-bujur mengambil keputusan. Kada kawa sembarang-sembarang, karena pacang diumpati orang. Pacang diumpati orang, jadi harus bujur-bujur lah. Misalnya ditokohkan, jangan lagi makan tangan kiri, minum tangan kiri, jangan. Pacang diumpati orang. Itu. Akhirnya tersebar kemusyrikan, banyak gawian-gawian yang menyimpang. Apa diantaranya itu menyembah berhala, itu sudah pasti dah salah. Habis itu memberikan sesajian kepada berhala. Habis itu benazarnya kepada berhala. Misalnya aku untung berdagang nih, aku berikan 1/4 penghasilanku gasan berhala, padahal berhala kada berhajat. Itu salah rancuknya pemikiran buannya tuh. Diberi 1/4 gasan apa berhala ya lo. Begarak jadinya kata kawa. Tapi berhala pada waktu itu kebenarannya, berhala pada waktu itu, sebagian berhala itu ada yang dimasuki oleh jin. Jadi di tempat berhala tuh, di situ bersemayam jin. Lalu modelnya berhala tuh ada bunyi, terkadang berbunyi, bergerak dikit-dikit ya bang, bergerak dikit-dikit kayak itu. Nah, itu makin tambah percaya buhannya bahwa berhala nih Tuhan. Nah, itu ada riwayat yang mengesahkan kayak itu. Padahal jin yang mengatur. Habis itu gara-gara rusak dah akidahnya, keyakinan orang Arab tadi itu, lalu mengundi nasib juga, berjudi, segala macam, pokoknya merebak kemungkaran semakin merajalela. Tapi tetap orang-orang Mekah berhaji. Nah, itu amaliyah atau ibadah yang tetap dilaksanakan oleh orang Mekah. Nah, itu sisa lah, mungkin sisa ibadah yang diturunkan, yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Itu aja sisanya tadi pang salah, tadi pang dah menyembah berhala gitu. Tetap buahnya berhaji tiap tahun. Habis itu agama yang lain, ada agama Yahudi. Kalau yang pertama tadi agama Nabi Ismail yang diumpati. Habis itu orang-orang Arab, orang-orang Mekah nih mengumpati Amr bin Luhai yang sesat, akhirnya tersebar menyembah berhala. Yang kedua agama Yahudi. Agama Yahudi ini terbagi kepada dua bagian. Pernah tersebar sebelum Masehi, sebelum penanggalan Masehi. Itu ada juga karena setelah penanggalan Masehi, Jadi asalnya Yahudi begana di Palestina. Makanya ini alasan orang Israel, orang Yahudi Israel menghancurkan menghancurkan orang-orang Islam, membom merampas lah bahasa kitanya, merampas. Karenanya merasa bahari begana di situ. Itu hati lagi sejarah. Mungkin Yahudi pernah begana situ, amun hendak pada lawasan nih.
Tapi orang Islam lebih lawas lagi bagaimana di situ. Karena merasa orang Islam kan merasa juga. Cuman orang Islam kada kayak itu caranya, kada merampas nang kayak itu, kada membunuh kayak itu. Itu salahnya orang Israel, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi asalnya di Palestina juga, asalnya di Palestina. Habis itu karena diserang oleh suatu kekuatan lalu mengharuskan orang-orang Yahudi di Palestina waktu itu yang sebelum Masehi itu pindah hijrahnya ke Hijaz, ke sekitar Arab tuh, sekitar Saudi lah bahasa kita. Hijrah ke situ, pindah aman, bebulikan pulang buhanang Palestina, bukan Palestina. Habis itu bagian kedua tuh, bagian pertama tadi, bagian kedua yang penanggalan setelah Masehi sekitar tahun berapa di sini, 70 Masehi. Palestina diserang oleh tentara Romawi. Romawi ini tentara yang beragama Kristen, Nasrani. Jadi tempat ibadah orang Yahudi dihancurkan, orang-orang Yahudi dibunuh segala macam, sehingga mengharuskan orang-orang Yahudi pindah pulang buahnya, hijrah pulang buahnya. Kemana buahnya hijrah? Ke kota Yathrib, ke kota Madinah aja kita ini. Makanya pas Nabi kita lahir, pas Nabi kita hidup, Nabi kita hijrah ke Madinah, itu banyak suku-suku Yahudi yang ada di sekeliling kaum muslimin. Ya Allah, ada Yahudi Bani Quraidah aja tuh, rancak bener tuh Bani Quraidah. Ada Bani Mustalik, ada Bani Nadir, banyak. Khaybar, itu tuh orang-orang Yahudi berataan tuh, suku-suku orang-orang Yahudi. Itu Yahudi masuk ke tanah Hijaz, ke kota Saudi, ke negara Saudi lah kayak itu. Awal mula Yahudi masuk ke negara Saudi. Ada juga agama Yahudi masuk ke kota Yaman. Masuk ke kota Yaman melalui orang namanya As'ad Abi Karb. As'ad Abi Karb ini penjual jerami itu kayak apa lah, jerami. Cari seorang di Google, kada aku menggambarkan aku jerami. Jerami itu mau dicucul dia langsung nyala, kayak itu. Jadi As'ad bin Abi Karb nih, As'ad Abi Karb, Abi Karb. As'ad nih ini umpat beperang di kota Madinah, di kota Yathrib, umpat beperang. Habis itu lalu apa namanya, ini sebelumnya lain agama Yahudi As'ad nih, cuman ini umpat beperang di kota Madinah, lalu bertamu lawan orang-orang Yahudi dan merasa agama Yahudi ini bujur. Ini agama ini tentang rasa lah, tentang rasa. Jadi merasa bujur, lalu dibawainya 2 ikung pendeta, 2 ikung tokoh agama di Madinah, dibawainya bulik ke Yaman. Gasan menyebarkan agama Yahudi di sana. Akhirnya agama Yahudi tersebar di Yaman. Sampai anaknya si As'ad nih namanya Yusuf, gelarnya Zunawas. Sampai itu yang jadi pemimpin Yahudi di kota Yaman. Ya, timbul kejadian yang pernah aku kisahkan di video sebelumnya, yang si Yusuf nih atau Zunawas nih, Yusuf Zunawas ini nih datang ke suatu daerah di Yaman juga, nama daerahnya Najron, datang ke sana memaksa penduduk Najron yang beragama Kristen untuk masuk ke agama Yahudi.
Apabila kadahakun si Yusuf yang Zunawas tadi itu sudah menyediakan, sudah mengolah parit atau jika kita tuh selokan got. Nah, sudah menyediakan got, selokan, gasan apa? Menghukum orang-orang yang kada hendak masuk agama Yahudi. Jadi got tadi, parit tadi, selokan tadi, di dalamnya ada api. Apinya menyala-nyala. Siapa yang kada hendak masuk agama Yahudi ditunjuli buhannya masuk ke dalam got, akhirnya mati. Dikatakan korban jiwa yang meninggal gara-gara si Yusuf nih itu sebanyak sekitar 20.000 sampai 40.000 manusia meninggal. Kenapa? Karena yang orang-orang Najran tadi tetap dengan keyakinannya memeluk agama Kristen. Si Yusuf ini ada hendak kayak itu. Jadi dibunuhinya. Kejadian ini Allah abadikan dalam Quran surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Dibunuh ashab penduduk ashab al-ukhdud di dalam got-got, dibunuhi an-nari zatil waqud yang di dalamnya ada api-api yang menyala-nyala. Itu. Agama selanjutnya yaitu agama Nasrani, agama Kristen ya kita. Ini Nasrani inilah wah ini di Indonesia terpecah pada dua ajaran. Terpecahnya ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik istilahnya. Makanya ada agama Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Nah, dua. Dan keduanya diakui di Indonesia. Karena ke Mesir karena ada Kristen Koptik namanya di Mesir. Ke Suriah karena lain pulang bentuk Kristennya, macam-macam bentuk Kristen nih. Dan ini beda. Kayak di Mesir itu misalnya, kalau di Indonesia kan 25 Desember itu Natalan buannya. Di Mesir kada 25 Desember itu kada Natalan. Beda ajarannya, walaupun sama pada menyembah Nabi Isa sama. Tapi isi ajarannya berbeda dan cara beribadahnya pun berbeda. Kristen itu masuk ke tanah Arab melewati orang-orang Habasyah, orang-orang Habasyi ya kita, orang-orang Habasyah. Melewati orang-orang Habasyah ini merupakan tangan kanannya orang-orang Romawi. Nah itu, jadi orang-orang Romawi kan tadi kusambat orang-orangnya Kristen, beragama Kristen. Ini berisi tangan kanan, berisi anak buahnya ini dari negeri Habasyah, dari kaum Habasyah, dari suku Habasyah. Jadi pada waktu itu tahun 340 itu awal mulanya Kristen masuk ke tanah Yaman 340 Masehi, sampai dikatakan agama Kristen itu tersebar ke seperempat negara Yaman. Di antara misionaris ya kita, misionaris itu pendeta yang menyebarkan agama Kristen. Nah itu misionaris bahasa kitanya. Wah ini banyak misionaris masuk ke kampung-kampung, di barihnya Indomie sedus.
masuk Kristen, orang sekeluargaan, dapat duitnya pendetanya, dapat kucuran dana. Sampai wah ini. Jadi ada misionaris pendeta yang menyebarkan agama Kristen di Yaman sampai ke dalam-dalam pelosok-pelosok, namanya Vimiyun. Vimiyun ini orangnya soleh, baik, ahli ibadah segala macam, jujur. Nah, karena Vimiyun ini berdakwah, orang melihat Vimiyun ini orang baik, akhirnya banyak orang-orang Yaman yang hakun mengumpati agama Kristen. Sampai Abraha berkuasa. Abraha ini yang hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Jadi Abraha ini orang Kristen yang berkuasa di Yaman, tangan kanannya orang Romawi. Inya mengolah, karena ada dikisahkan di pembahasan selanjutnya, intinya inya mengolah gereja ganal gasan menyaingi Ka'bah di di kota Mekah. Kenapa inya menyaingi? Karena Ka'bah di kota Mekah itu didatangi orang Arab terus setiap tahun. Apabila orang datang tiap tahun ke kota Mekah, itu kan kota Mekah tuh jadinya banyak orang dan orang berjualan nyaman jadinya, maksudnya ekonomi berputar di situ, nyaman cari duit jadinya. Nah, si Abraha ini berpikiran kayak itu juga, menyemulah gereja ganal, diaturnya supaya orang Arab tadi ampih ke Ka'bah yang di Mekah pindah ke Yaman, ke gerejanya, maka Yaman akan menjadi pusat kota, pusat perdagangan ini segala macam. Rencananya kayak itu, tapi Allah yang memiliki rencana. Allah memiliki rencana juga, dan rencana Allah lah yang pasti akan terjadi. Itu. Habis itu ada agama Majusi. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini agama yang menyembah api. Agama yang menyembah api yang dibawa oleh orang-orang Persia. Persianya ada kerajaan bahar itu Romawi lawan Persia. Baklahi nih, Romawi Persia bahari. Nah, Persia itu agamanya agama Majusi, menyembah api. Dikatakan pas Nabi kita lahir itu apinya ini harat juga. Apinya ini haratnya beribu-ribu tahun, dikatakan 1000 tahun, sampai 1000 tahun umur apinya kada mati. Beratus-ratus tahun, berarti beratus-ratus tahun kada mati-mati apinya. Kita lilin tuh satu mata aja 10 jam misalnya mati habis. Ini kada mati-mati apinya, entah kayak apakah, kada suah juga melihat ya loh. Kada mati-mati, intinya kada mati sampai Nabi kita lahir mati timbul. Apinya mati, bingung orang Majusi nih, kenapa jadi timbul mati, apa yang salah nih, angin kadada, orang menyimbur kadada juga. Habis itu agama yang terakhir ada agama Sobi'iyah. Ini adalah di Al-Quran tuh, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi'in. Ini agama Sobi'iyah. Agama Sobi'iyah nih agama kaumnya, lain agama Nabi Ibrahim lah, agama yang dianut oleh kaum Nabi Ibrahim. Ini kurang lebih juga kayak menyembah-nyembah berhala juga. Itu namanya Sobi'iyah.
Sobiin. Kebanyakannya di kota Irak karena Nabi Ibrahim berasal dari kota Irak. Habis itu keadaan beragamanya. Buhannya itu beragama bujuran gak ada kah? Nah, kayak itu bahasa kitanya. Jadi di kitab nih buhannya bujuran beragama, tapi agama yang dianut oleh buhannya tuh rusak. Ini bahasa kitanya camuh. Ujarnya ngumpatin Nabi Ismail, tapi menyembah berhala. Camuh kan orang Yahudi juga sombong, orang Nasrani juga berpecah belah agamanya. Majusi juga camuh tadi Bang, karena pondasinya agamanya camuh, lalu gawiannya pun akhirnya kena berzina, berjudi, segala macam, camuh juga akhirnya. Itu secara ringkas. Habis itu kita masuk ke kondisi sosial, keadaan sosial pada masa itu. Keadaan sosial tergantung kekuasaan, tergantung kekayaan. Pokoknya siapa yang sugih, siapa yang berkuasa, siapa yang ditokohkan, itu nyaman hidup. Ada juga yang sakit, benar jadi budak pulang. Kayak itu. Itu keadaan sosialnya. Pokoknya yang sugih-sugih, yang miskin-miskin kayak itu. Pokoknya yang sugih-sugih banget, yang miskin-miskin banget gitu. Timpang. Jadi siapa yang tangan besi lah, tangan besi istilahnya. Pokoknya siapa yang berduit, siapa yang berduit itu nyaman hidupnya. Keadaan sosial yang lain juga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi zaman Bahar itu ada 4 pernikahan. Sesuai dengan riwayat Sayyidah Aisyah. Ada 4 pernikahan. Riwayat Imam Abu Daud, ada 4 cara bernikah. Kita cara nikah 1 aja. Ini ada 4. Yang pertama nangkaya kita yang lakukan ini. Jadi lelakiannya melamar bebiniannya, memberikan mahar kepada bebiniannya, dan sah, yaitu sah ba'akad. Ada nangkaya itu. Ada cara kedua, inya lelakian nih inya sudah menikah, 2 laki bini ini sudah menikah. Habis itu bininya tadi habis tuntung haid, suci sudah, itu disuruhnya mendatangi lakian lain. Datanginya lakian lain, berhubungan badan si bininya tadi, istrinya tadi. Apabila ada tanda-tanda tanda-tanda hamil, maka si lelakian nih si suami tadi kadang menyentuh istrinya sampai lahiran. Setelah lahiran, si suami boleh memilih hendak meneruskan pernikahan kah lawan si bebiniannya atau kada. Kayak itu. Apa kan tujuannya kayak itu? Lelakian tadi menyuruh bininya berhubungan lawan lakian lain. Tujuannya apa? Ada tujuannya, kada mungkin nyuruh kayak itu tanpa tujuan. Itu camuh pulang lelakiannya, kada bisa rasa cemburu. Ada tujuannya. Di kitab ini disebutkan tujuannya, wa innama yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Fi najabatil walad, tujuannya supaya anak yang lahir tuh jadi orang yang pintar. Najabah, orang yang pintar itu menurut buhannya jangan diamalkan lah.
Itu gawian orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat. Itu bentuk pernikahan yang kedua. Bentuk pernikahan yang ketiga, seikung bebinian, ini belum kawin lagi lah, seikung bebinian didatangi oleh orang yang kurang, didatangi oleh laki-laki yang kurang dari 10. Jadi aku ulangi, seikung bebinian didatangi oleh laki-laki yang kurang dari 10 orang. Nah, bahasa kasarnya kayak ini, bebiniannya berhubungan badan dengan banyak laki-laki, tapi laki-laki yang banyak tadi kurang dari 10, 9, 8, 7. Banyaknya berhubungan badan lawan 7 orang laki-laki, misalnya 8, 9, pokoknya kurang dari 10. Habis itu hamil, bebinian tadi melahirkan. Setelah melahirkan si bebinian tadi mengiawi si lelakian yang menggaulinya, yang berhubungan badan lawannya, misalnya betujuh dikiawi. Habis itu si bebinian tadi berhak memilih, aku hendak kawin lawan lelakian yang mana. Nah, berhak memilih. Jadinya aku hendak kawin lawan lelakian yang si C jadinya. Maka si anak tadi nasabnya ke si C. Nah, itu jenis pernikahan yang ketiga. Jenis pernikahan yang keempat yaitu bebinian tadi bergaul, berhubungan badan dengan lelakian yang banyak dalam artian lebih dari 10, 100 misalnya, 200 misalnya. Si bebinian nih, ya bahasa kitanya pelacur atau WTS atau apa, kupu-kupu malam nih, kita pelacur lah. Nah, apabila si pelacur nih melahirkan itu, maka si bebinian tadi setelah melahirkan, si bebinian tadi membawa anaknya ke kaif. Kaif ini orang yang Qaif ini orang yang jadi kayak ini. Dahulu ada ilmu namanya ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah itu sebuah ilmu. Jadi ilmu tuh inya kau mengetahui melihat si anak nih, jangan melihat di hatinya, si bayi ini di hatinya. Oh, ini anaknya si itu jadinya. Ada ilmunya bahari. Nama ilmunya qiyafah. Nama ilmunya qiyafah. Jadi si bebinian tadi datang ke orang Qaif tadi. Qaif namanya. Datang ke situ. Minta cekakan. Ini anak siapa nih? Nah, kayak itu. Minta cekakan. Kalau zaman kita wahid ini tes DNA. Jadi misalnya kada tahu nih abahnya siapa, mamanya siapa. Kada tahu. Dites DNA, datang ke dokter, siapa yang kira-kira dianggap sebagai abah misalnya. Oh, kayaknya si A atau abahnya. Jadi misalnya ambil rambut si A, dicocokkan lawan rambut si anak nih. Apabila cocok, tes DNA-nya, oh berarti ini dasar abah lo anak. Nah, kayak itu. Wah, ini tes DNA dahulu namanya qiyafah. Qiyafah itu lebih harat lagi daripada tes DNA. Kalau tes DNA itu pakai alat ada alatnya. Kalau qiyafah itu kan ada alat. Itu model kayaknya melihat aja, di hatinya alisnya apanya tanda-tandanya tuh. Nah, di hatinya, oh ini anaknya si fulan, oh ini anaknya si itu. Nah, kayak itu. Intinya kondisi sosial camuh antara laki-laki perempuan. Habis itu pernikahannya camuh. Habis itu lelakian nih poligaminya kadada bebatas. Biar aja bisi bini 100 kada apa, 200, 1000 bisi bini kada apa. Habis itu poligaminya bedang sanakan, kawin juga. Maksudnya bini bisidang sanak, bebinian dikawini juga. Nah, kayak itu. Padahal kada boleh dalam Islam. Mun masih hidup bini yang pertama,
dikawini juga kakak bading kada boleh. Nah itu digawi juga oleh orang Arab. Habis itu bini abah dikawini juga, bini abah dikawini juga, lain mamanya, abahnya misalnya banyak si bini dikawininya bini abah, mama tirinya dikawininya, itu kada boleh. Dan banyak lagi hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Habis itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi orang Arab karena ini wataknya suka berkelahi, suka berperang. Aku sebutkan sebelumnya, video sebelumnya, bahwa orang-orang Arab tuh kada berakuran sampai wahini. Kadanya kada berakuran, kada seberataan pang, cuman ada beberapa suku yang rancak bertikai, rancak berkelahi sampai wahini di Arab itu ada tuhnya bertikai berkelahian antar suku tuh. Nah karena kondisinya kurang aman, lalu mempengaruhi faktor ekonomi. Kayak apa hendak berdagang mun kondisi kada aman, ya Allah, orang berkelahian, seorang berdagang ada mungkin, orang berkelahian seorang menjual pentol misalnya, kada kawa, ada mungkin pecah mati narai. Nah tapi di Arab itu ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Nah di bulan-bulan mulia ini sudah disepakati dah di Arab bahwa di bulan-bulan mulia ini kada boleh ada berperang, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lawan Rajab. Nah 4 bulan ini kada boleh berperang. Lalu 4 bulan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Arab gasan berdagang, gasan mencari duit. Karena bulan-bulan kayak Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, itu bisa ada kemungkinan berperang. Lalu kada kau berdagang, kada memungkinkan gasan berdagang. Nah, itu. Jadi bukannya kau mencari duit pas bulan Ashhurul Hurum aja. Dan kebanyakan orang-orang Arab, orang-orang Mekah tuh kebanyakan Bedagangnya sampai ke Yaman, ke Syam, jauh perjalanan sebulan, hanya sampai bulik sebulan pulang. Gitu. Ada juga sebagian kecil itu yang beternak, bertani, ada juga berkebun, ada juga. Habis itu tentang akhlak, yang terakhir tentang akhlak tadi bang, kelakuan orang Arab. Jadi walaupun tadi orang Arab tadi itu melakukan kemungkaran, melakukan hal-hal yang kada baik, tapi tetap ada sisi baiknya. Apa sisi baik orang Arab tuh? Inya pemurah. Sampai wahini orang Arab tuh pemurah. Pemurah maksudnya amun menolongi orang tuh kada tanggung-tanggung. Sampai wahini. Yang pertamanya pemurah. Yang kedua inya tepat janji. Inya menepati janji. Jadinya aku mengawinkan anakku lawan ikan, kawinakannya bujuran. Tepat janji. Habis itu pantang menyerah, lemah lembut. Nah itu diantara sifat atau akhlak, sisi baik dari orang-orang Arab. Walaupun lembut pas lagi moodnya bagus, pas lagi ada masalah, dalam artian kayak ini. Namun baik-baik aja nya baik tadi pang, lembut, lemah lembut, pemurah, tepat janji segala macam bagus. Tapi ada misalnya keponakannya lecet, luka sedikit gara-gara suku sebelah misalnya, wah itu langsung berperang, berkelahian tepang. Nah itu, jadi ada sisi baiknya. Pokoknya kayak itu pang, manusia tuh sejahat-jahatnya manusia itu pasti ada sisi baiknya. Sejahat-jahatnya manusia itu ada sisi baiknya. Nah ini habis dari pembahasan.
habis ada pembahasan. Dari sini kita memahami tanahnya Arab strategis, tanahnya Mekah nih, nah tanahnya Mekah strategis, lingkungannya strategis, lingkungan dalam artian lingkungan masyarakatnya, masyarakat ini strategis nih, karenanya suku-suku dalam artian kada dikuasai oleh kerajaan Romawi, kada dikuasai oleh kerajaan Persia, kayak itu suku-suku, dan ini dipandang oleh negara-negara Arab yang lainnya, negara yang Hijaz ini negara yang bagus lah pemerintahannya, yang diatur oleh suku-suku, strategis nih. Habis itu agama yang ada di Saudi ini waktu itu di Hijaz, namanya tanah Hijaz ini camuh. Maka atas dasar itu Allah turunkan Nabi kita di kota Mekah, Allah utus di kota Mekah, dan Allah sebarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, itu latar belakang atau faktor-faktor kenapa Nabi kita diutus di kota Mekah. Itu karena kondisinya fatal, parah kondisi orang Arab waktu itu. Kondisi orang Arab di Hijaz itu fatal, benar fatal, dan keadaan lingkungan masyarakatnya mendukung untuk Nabi kita diturunkan di situ. Itu karena pembahasan selanjutnya itu tentang kita masuk ke pembelajaran, kita RTI, kita barisi kitab yang ada ditukar tuh, karena halaman 31. Pertemuan selanjutnya insyaallah. Ada yang ditanyakan, aku nih di grup masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.